Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung lagi di live KEK untuk membahas soal-soal TKA Matematika ya. TKA Matematika SMA. KEK akan drop beberapa soal, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Lalu kita bahas bareng-bareng juga ya. Kita langsung mulai saja. Sebentar. Soalnya malah kayak ketutup. Sebentar ya. Halo, selamat bergabung. Selamat bergabung di live untuk membahas soal TKA. Jangan lupa untuk tap-tap dan share live KEK ini. Dan jangan lupa untuk follow juga biar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk live berikutnya ya. Sebentar, kita akan masukkan soalnya mana tadi ya. Nah, halo F. Sofyan, Anissa, selamat bergabung. Kalian kelas berapa nih? Kelas 12 bukan? Kalau kelas 12 tepat banget ya. Ini akan kita bahas soal-soal TKA Matematika wajib. Nah, ini dia. Kelihatan nggak soalnya? Terlalu kecil ya? Nanti biar lebih lega ya, biar lebih lega lagi nanti kayak screenshot soalnya lalu kita bahas di sebelah kanan. Oke, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti boleh 1 sampai berapa nih? 1 sampai 3 deh, 1 sampai 3 dulu ya. 3 soal dulu. Fokus ke 3 soal pertama. 3 soal pertama. Silakan dicoba kerjakan terlebih dahulu. Kemudian jawaban kalian apa silakan di komen aja. Halo Rahma, Naula juga selamat bergabung. Yuk kita belajar TKA ya. Nomor 1 ini topiknya ada tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan karena bentuknya pecahan maka disebut pertidaksamaan rasional ya. Nomor 2 ini adalah tentang komposisi fungsi. Kemudian nomor 3 tentang persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen. Oke, nomor 1 dulu ada yang sudah terjawab mungkin. Kak, bisa nggak sih nomor 1 ini pakai cara cepat atau cara lain selain kita ngitung ya? Bisa. Bisa banget teman-teman. Caranya gimana? Kita masukkan nilai X tertentu ke pertidaksamaan. Nanti kita cek and recheck apakah X yang kita masukkan itu bernilai benar atau salah untuk pertidaksamaannya. Kalau benar ya berarti cari di opsi yang ada angka atau X yang kita ambil tadi. Misalkan kayak langsung bahas juga nih. Misalkan mau berapa nih? Mau 0 dulu deh, yang gampang biasanya 0 ya. 0, kalau X-nya 0 gimana? Berarti kan 0 tambah 1, kalau X-nya 0 nih. Waduh. Kalau X-nya 0, maka nanti kita dapat 1/-2 ya. 1/-2 pertidaksamaannya kan jadi seperti ini. Min setengah apa benar lebih dari sama dengan min 2? Salah ya, pernyataan ini jadi salah. Berarti kalau salah
0 ini bukan merupakan penyelesaian. 0 bukan merupakan penyelesaian. Nah, kalau 0 bukan penyelesaian, berarti kita cari di opsi dari A, B, C, D ini mana yang nggak ada nolnya, karena 0 itu salah gitu ya. Coba kita cek satu-satu, misalkan opsi yang A dulu. Opsi A ini X lebih dari 1 atau X lebih dari sama dengan 2, ini tidak memuat 0. Tapi kayaknya ini kurang tepat ya, biasanya penulisan himpunan penyelesaian itu kalau ada penghubung atau artinya satunya kurang dari, satunya lebih dari. Ini mungkin salah ketik nih. Ini mungkin seharusnya kurang dari, tapi kurang dari ada di opsi B nih. Nah, kalau B berarti bukan jawaban ya. Kenapa? Karena X sama dengan 0 itu terletak pada interval yang X kurang dari sama dengan 1. Seperti itu ya. Kemudian opsi C salah atau benar? Opsi C salah atau benar? Alka ini matematika wajib ya, matematika wajib. Yang opsi C salah atau benar ya, teman-teman? Iya, opsi C juga salah. Kenapa? Karena 0 itu termuat pada X kurang dari sama dengan 1 ya, sama kayak yang opsi B tadi. Berarti ini juga salah. Kemudian yang D, X kurang dari sama dengan 1 ini juga memuat X sama dengan 0, berarti dia bukan jawaban. Yang E, X lebih dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, berarti jawabannya antara A atau E gitu ya. A atau E, bedanya cuma pada sama dengan nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, A dan E ini bedanya hanya pada X lebih dari sama dengan 2 atau X lebih dari 2. Nah, berarti langsung aja cus kita cek X sama dengan 2. Kita cek X sama dengan 2 ke pertidaksamaan atau paling tepat ke bagian penyebut. Kalau X-nya 2 gimana teman-teman? X sama dengan 2. Nanti akan berakibat 2 kurangi 2, penyebutnya jadi 0. Yang pembilang entah berapa per 0, nah ini sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Karena bilangan berapapun kalau dibagi 0 jadinya tidak terdefinisi. Jadi di sini larangannya X-nya nggak boleh 2. Nah karena X tidak boleh sama dengan 2, maka X-nya haruslah lebih dari 2. Jadi tanpa kita menghitung-hitung, kita dapat jawaban nih teman-teman. Jawabannya apa? Yang E ya. Gitu, jawabannya yang E. Gimana, paham nggak? Ini tanpa kita menghitung, tanpa kita coret-coret, tinggal kita masukkan X aja yang gampang, mulai dari X yang 0. Kemudian yang lainnya sesuaikan sama si opsinya aja. Dan di soal juga sudah dibilang kalau X-nya tidak boleh sama dengan 2, otomatis opsi A ini salah karena X lebih dari sama dengan 2 terletak. X sama dengan 2-nya terletak di situ, kan nggak boleh gitu ya. Oke, paham ya? Coba kalian lanjut yang nomor 2. Kalau ada yang belum paham boleh nih teman-teman, silakan ditanyakan. Sambil yang sudah paham boleh coret-coret yang nomor 2. Ini topiknya tentang komposisi fungsi. Ini harusnya kurung tutup ya, bukan 0. Ini seharusnya kurung tutup begini. Nah, begitu. Yuk, coba ada yang sudah dapat jawaban? Iya betul, Jel. Ini adalah matematika umum ya, atau matematika wajib. Yuk, ada yang sudah dapat jawaban untuk soal nomor 2? Kalau ini ada ya, hitungannya sedikit ya. Nomor 2. Biar lebih jelas nih, sepertinya harus kayak screenshot dulu. Untuk kita bahas di luar. Sebelah sini boleh lah ya. Nah. Yuk, coba nomor 2 gimana teman-teman? Fx 3x plus 4, kemudian Gx diketahui. Ini kepotong ya? Oh iya.
Nah, gini kali ya. Ada yang sudah dapat jawaban belum? Ini matematika umum ya, Alka ya tadi ya. Diketahui pada soal F komposisi G-nya 70. Ingat, F komposisi G itu berarti dikerjakan yang G terlebih dahulu. Nah, gini. G-nya berapa sih? Gx-nya 2x kuadrat ditambah 6. Nah, sekarang pada fungsi F nih, pada fungsi F, X-nya kita ganti dengan 2x kuadrat plus 6. Jadi X yang ini, ya, yang ini kita ganti dengan 2x kuadrat plus 6. Jadi nanti 3 kali 2x kuadrat plus 6, jangan lupa plus 4, kita sama dengan 70. Kita lanjutkan perhitungan. Kalikan dulu ya, berarti ini 6x kuadrat ditambah 18 tambah 4 kurangi 70. Pindah aja ke ruas kiri karena nanti endingnya harus kita faktorkan ya. 6x kuadrat, berapa nih? Ini tadi 4. 18 tambah 4, 22. 22 kurangi 70 minus 48. Bener ya? Sama dengan 0. Nah, ini kedua ruas kita sederhanakan dulu yuk. Kita bagi dengan 6 atau kali 1/6 ya. Jadilah x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, lanjut ke sebelah sini. Oke, berarti pemfaktorannya adalah betul 2 akar 2 ya, 2 akar 2. Yang 1 plus, satunya minus. 1 plus, 1 minus. Nah, nanti kita dapat X yang pertama minus 2 akar 2 dan X yang kedua adalah positif 2 akar 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah mana ini? Soalnya nggak bener nih. Jawaban yang tepat harusnya yang E, tapi ini harus diubah dulu. Ini harusnya 2 akar 2 dan minus 2 akar 2. Nah, gitu nggak apa-apa. Jawaban yang tepat adalah yang E. Gimana? Paham, teman-teman? Kita lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut nomor 3? Lanjut ya, ya. Oke. Nomor 3. Kita kembali ke nomor 3. Nomor 3 tadi soalnya adalah tentang persamaan eksponen. Coba lihat. Persamaan eksponen. Ada yang mau mencoba dulu? Nomor 3. Kenapa bisa 2 akar 2? 2 akar 2. Karena akar 8 ya. Akar 8. Teman-teman ingat lagi kalau punya sebentar. Kalau punya sebelah sini A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini pemfaktorannya nanti adalah A plus B dikali A min B. Sehingga X kuadrat dikurangi 8, itu cari bilangan yang 8-nya ini akar, kita akarkan saja. Jadi akar X kuadrat kan X ya. Terus akar dari 8 itu kan akar 4 kali akar 2. Nah, akar 4 itu 2, berarti 2 akar 2 gitu ya. Jadi ini 2 akar 2, 2 akar 2, tapi satunya plus, satunya positif, satunya minus gitu ya. Itu ya Dinda ya. Gimana, aman? Aman? Lanjut. Tadi yang nomor 3 gimana? Nomor 3? Nomor 3 ada yang mau jawab dulu nggak? Atau langsung kita bahas nih nomor 3?
Langsung kita bahas ya. Nomor 3 langsung kita bahas yuk di sini. Nomor 3 ini gampang sekali teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah memisalkan. Untuk 9 pangkat P, itu kan 9 itu 3 kuadrat ya. Boleh kita tulis begini, 3 kuadrat pangkat P kurangi 3 pangkat P plus 1. Kalau mau kita jabarkan boleh jadi 3 pangkat P kali 3 pangkat 1 kurangi 10 sama dengan 0. Ingat ya, kalau kita punya perkalian, punya bentuk eksponen gini, A pangkat misalkan M dikalikan A pangkat N. Nah, ini bisa kita tulis A pangkat M plus N. Nah, makanya kenapa tadi yang 3 pangkat P plus 1 ini KEK pecah jadi basis 3, tapi pangkatnya sendiri-sendiri. Jadi 3 pangkat P dikali 3 pangkat 1 gitu ya. Min 10-nya belum. Nah, sudah. Kalau sudah, 3 pangkat 2 pangkatkan lagi dengan P. Kalau kita punya A pangkat M pangkatkan lagi N, ini nanti akan sama dengan A pangkat M kali N ya, karena tinggal dikalikan aja pangkatnya. Nah, perkalian kan bersifat komutatif ya. Komutatif itu dibolak-balik sama aja. Berarti ini boleh dong kita tulis 3 pangkat P kuadratnya di luar gini. Nah, dikurangi 3 pangkat P kali 3 pangkat 1 atau 3 kali 3 pangkat P. Oke, aman sampai sini. Nah, setelah itu baru kita pakai pemisalan. Misal yang bentuk berpangkat ini kita misalkan 3 pangkat P, kita misalkan apa ya? A boleh lah ya. Jadi persamaan yang terakhir ini bisa kita ubah atau kita ganti jadi A kuadrat dikurangi 3A kurangi 10. Sepakat sampai sini? Ya, sepakat ya. Berarti nanti kita faktorkan. Kalau mau nyari A kita faktorkan. Yuk, pemfaktorannya berapa? Ada yang mau menuliskan mungkin? Pemfaktoran persamaan kuadrat itu kita cukup fokus ke paling belakang atau konstanta ya. Konstantanya kan 10. Nah, atau min 10. Teman-teman cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 10 ya, tapi kalau dijumlah hasilnya min 3. Berapa? Angka berapa kali berapa? Terus kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Berapa tambah berapa? Nah, angkanya ini harus sama. Berapa ya teman-teman ya? Ada yang mau bantu jawab nggak? Angka tersebut adalah min 5 dan 2. Min 5 kali 2 hasilnya min 10. Kemudian min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Sepakat ya? Jadi kita tulis di sini min 5 sama plus 2. Nah, untuk yang A min 5 kan didapat A-nya 5. Untuk yang A plus 2 berarti kita dapat A-nya min 2. Tapi jangan lupa kembalikan lagi. Betul atar 5 sama 2, tapi jangan lupa tandanya ya, yang negatif itu min 5-nya. Ketika dalam tanda kurung yang negatif min 5-nya, dan positifnya yang plus 2, tapi setelah jadi A dia kebalikannya. A sama dengan 5, A sama dengan min 2. Betul. Sampai mana tadi? Kita kembalikan ke pemisalan. Kan kita tadi memisalkan 3P sama dengan A ya. Berarti 3 pangkat P. 3 pangkat P sama dengan A. Sama dengan 5. Ini juga sama. 3 pangkat P sama dengan min 2. Nah, karena basis ruas kanan dan kiri itu berbeda, maka kita gunakan logaritma. Ada 2 nilai P nanti ya. Kita gunakan logaritma. Yuk, kakak pingin tahu kalian masih inget nggak
kalau ada A log B sama dengan C, ini kita ubah ke bentuk perpangkatan jadi apa ya? Kita ubah ke perpangkatan. Kalau KK sih cara cepatnya gini ya. Pinggir pangkat pinggir sama dengan tengah. Jadi A pangkatkan dengan C, hasilnya sama dengan B. Pinggir pangkat pinggir. Jadi A pangkat C sama dengan yang tengah, yang B. Nah, kayak gitu. Berarti ini berlaku juga sebaliknya. Kalau kita mau ngubah perpangkatan ke bentuk logaritma, ingat yang ini aja ya, teman-teman ya. Jadi nanti 3 pangkat P sama dengan 5, 3-nya ini sebagai basis. Kemudian P atau pangkat itu sebagai hasilnya. Ya. P atau pangkat itu sebagai hasilnya sebelah sini. Baru ini yang log, yang tengah ini 5. Nah, gini kan. Yang satunya juga sama. Basisnya 3, log berapa? Min 2 sama dengan P. Tapi yang ini tidak memenuhi ya. Iya, kenapa tidak memenuhi teman-teman? Ada yang tahu? Iya, karena ini numerus, ini namanya numerus. Numerus itu tidak diperbolehkan hasilnya negatif atau 0. Ini nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya atau nilai P hanya 1, yaitu 3 log 5. 3 log 5. Basis 3 log 5. Jadi jawabannya yang D. Kepotong. Oh iya? Oh iya, sorry. Ternyata kurang geser sedikit. Sekarang gimana? Masih kepotong nggak? Masih kepotong ya? Gimana, bisa dipahami nggak nomor 3 teman-teman? Sekarang udah kelihatan ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi ini materinya tentang persamaan eksponen dan juga logaritma. Untuk teman-teman yang barusan join, silakan bergabung. Follow Kak Eka, jangan lupa di les privat online. Dan juga jangan lupa tap-tap. Kenapa 3 log min 2-nya lebih dari 6? Lebih dari 0. Bukan 3 log min 2-nya, tapi ini ya, si numerusnya ini. Nah, ini tuh namanya numerus. Numerus ini pada logaritma syaratnya harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Lebih dari 0, nggak pakai sama dengan, 0 pun tidak boleh. Lebih dari 0. Syaratnya lebih dari 0. Nah, berarti kan min 2 tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, tidak termasuk himpunan penyelesaian atau bukan HP gitu aja, himpunan penyelesaian. Gitu ya, Jia ya. Bisa dipahami? Bisa kita lanjut ke nomor berikutnya. Coba kita cek. Kalian mau request nggak? Ini ada logaritma lagi nih, nomor 4 nih. Boleh kalian cobain dulu nomor 4. Nah, tuh ada 2 ya. Coba nomor 4 dan 5 aja dulu teman-teman. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa paham, benar-benar paham ya. Nomor 4. Di situ diketahui 10 log X sama dengan B, maka 10 X log 100 berapa?
Yuk, silakan yang mau jawab duluan boleh. Atau kita bahas? Gimana? Tapi ini campuran berarti ya. Ini ada matematika lanjutnya juga. Oke, kita bahas yuk. Kita bahas. Baik. Ini bisa nggak sih ntar dulu? Kayaknya satu aja nggak habis ini. Nah, ini dia tadi soal nomor 4. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Di sini diketahui 10 log X sama dengan B. Maka 10 X log 100. Nah, ini 10 ya, bukan 16 ya, 10. Nah, gitu. Dilihat dulu, ini namanya basis ya, sebelah sini tuh namanya basis. Kalau ini namanya numerus. Oke. Basisnya mengandung atau memuat X. Kemudian numerusnya hanya berupa angka. Sedangkan di sini yang diketahui tadi basisnya angka, kemudian numerusnya ada X-nya. Nah, paling enak ini malah kita bikin numerusnya atau basisnya sebagai numerus. Gimana sih? Pokoknya teman-teman ingat konsep ini nih. Kalau ada kalau ada basis A log B, itu nilainya pasti 1 per basis B log A. Nah, gini. Ingat gak konsep ini? Kalau kita balik basis dan numerus, maka nilainya adalah kebalikannya. Iya betul, Nyoman ya. Dibalik atau seper. Jadi gimana tuh? Jadi berarti ini 1, sorry kok pakai merah sih. Dikiranya marah nanti. 1 per 100 ya. Jadi basisnya 100. Log di sini numerusnya jadi 10X tukeran gitu ya. Nah, kalau udah gini enak teman-teman, kita tinggal ngubah pecahan yang belum sederhana ke bentuk yang paling sederhana, perpangkatan maksudnya. 100 itu kan 10 pangkat 2. Ini tetap 10X dulu ya. Nah, ingat lagi nih konsep. Sekarang kalau ada basis A pangkat N log numerus B, di sini pangkat M. Misalnya ini basis dan numerus sama-sama bilangan berpangkat, maka nanti bisa kalian sederhanakan jadi M dibagi N dikali basis A log B. Nah, gini ya. Ingat ya. Ingat dong. Berarti yang bentuk terakhir kita tadi jadilah berapa? 1 per 2. Kenapa 1? Karena di sini 10X-nya pangkat 1. Jadi 1 per 2 dikali 10 log 10X. Nah, mantap. Paham ya? Lanjut lagi. Betul. Jadikan tambah sekarang. Ini yang bilangan biar lebih mudah, 1 dibagi setengah langsung 2, paham ya? Nah, 2. Jadikan sekarang per, kalian ubah jadi penjumlahan. Kayak ingatkan lagi, kalau ada basis A log B kalikan C, pisah, jadikan penjumlahan. Basis A log B ditambah basis A log C. Nah, ini sifat berikutnya yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Jadi ini 10 log 10X. Berarti 10 log 10 ditambah 10 log X. Nah, seperti itu. Kita lanjut di sini ya, atas ini ya. Nanti selanjutnya 2 per 10 log 10 ini nilainya 1 ya. Jadi kalau basis dan numerus angkanya sama, nilainya pasti 1. Nah, 10 log X tadi diketahui B. Jadi
Sudah kita dapatkan hasilnya 10X log 100 itu 2/1 plus B. Sehingga jawaban yang tepat mana nih? Yang E ya, jangan sampai salah lihat yang D, karena yang D ini si pembilangnya 1 bukan 2. Kita kan pembilangnya 2. 2 tadi asalnya dari 1 dibagi setengah gitu. Gimana, paham? Jadikan tambah 1 plus B. Oke, simply. Betul sekali. Paham? Oke, lanjut lagi berarti ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 5 tadi tentang apa nih? Nomor 5. Oke, nomor 5 tentang polinomial. Ini kebanyakan matematika lanjut malahan. Gak apa-apa. Nomor 5, yuk. Ada suku banyak atau polinomial fx jika dibagi x plus 1 sisanya 1. Jika dibagi min x plus 4 sisanya min 2. Jika suku banyak fx dibagi min x kuadrat ditambah 3x tambah 4 sisanya berapa? Nah, gimana tuh? Jangan lupakan teorema sisa. Kuncinya ada di teorema sisa. Ada yang mau coba jawab dulu nomor 5? Teman-teman yang barusan gabung, terima kasih sudah bergabung di les privat online bareng Kak Eka. Support Kak Eka ya, support Kak Eka untuk biar semangat live terus. Jangan lupa untuk likes-nya, boleh share ke teman kalian yang lagi bingung banget TKA Matematika, boleh, biar kita tercerahkan bersama-sama ya. Yuk, siapa nih yang udah dapet? Tim Tem, Kanau, Zen, Bonella, dapat nggak? Jawabannya apa? Oh iya, buat teman-teman yang mau intensif kelas khusus TKA ya, khusus TKA matematika, baik matematika umum atau wajib atau yang lanjut, boleh yang berminat DM KK di les privat online atau juga WA KK atau tele KK. Linknya atau nomornya ada di bio, silakan dicek. Terima kasih yang telah memfollow KK di les privat online. Semoga kalian yang kelas 12 nih, yang besok 2 minggu lagi itu TKA, semoga dimudahkan ya, semoga yang diinginkan tercapai. Dan jangan lupa untuk sehat-sehat terus kalian. Gimana? Bahas. Amin paling kencang ya, Ayah. Amin paling kencang untuk saat ini adalah TKA dulu. Bahas Kanau, baik. Oke. Siap, kita bahas. Suku banyak fx dibagi x plus 1. Jadi, untuk kalimat pertama ini, fx dibagi x plus 1 sisanya 1, itu boleh kita tulis, misalkan suku banyaknya tadi fx ya, berarti f min 1 sama dengan 1. Nah, ayo, paham nggak sampai sini? Kenapa kok min 1? Jadi ini kan x plus 1 tuh. X plus 1 tuh pembuat nolnya adalah min 1. Nah, gini kan. Makanya di sini angkanya min 1. Nah, 1 yang ruas kanan didapat dari sisa gitu. Ini teorema sisa itu seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke kalimat kedua. Si fx tadi kalau dibagi min x plus 4 sisanya min 2. Kita harus tulis juga dalam f berapa sama dengan min 2 gitu kan. Nah, min x plus 4-nya sama dengan 0 dulu boleh. Atau cari pembuat 0 intinya ya. Terus x-nya boleh dong ke kanan. Nah, gini. Kan sama aja ya. Berarti nanti f4 sama dengan min 2. Oke, sampai sini paham? Kenapa kok f min 1, kenapa kok f4, paham ya? Nah, kita udah dapat 2 persamaan. Padahal kalau ada suku banyak fx dibagi oleh bentuk kuadrat, sisanya selalu
sisanya selalu AX plus B atau bentuknya tuh linier. Sisa itu selalu AX plus B. Nah, untuk yang pertama ini kan kita dapat mana tadi? F-1 sama dengan 1 ya. Kalau kita masukkan ke AX plus B, maka ini X-nya kita ganti min 1, jadilah min A plus B sama dengan 1. Kalau yang persamaan kedua, A kali 4, 4A ditambah B sama dengan min 2. Nah, untuk mencari A dan B ya kita eliminasi substitusi. Nah, kan B-nya udah sama tuh, si koefisiennya kita kurangkan aja ya. Nanti kita dapat min A min 4 berarti min 5A, B-nya habis. 1 min 2 berarti 1 tambah 2, 3. A-nya kita dapat min 3/5. Aman sampai sini? Nah, kalau sudah dapat A, kita cari B-nya yuk. Masukkan ke salah satu, misalkan persamaan yang atas boleh min A ditambah B sama dengan 1. A-nya kita dapat min 3/5, jadi min 3/5 tambah B sama dengan 1. Jadi ini positif 3/5 ya. Ya, 3/5 positif 3/5 tambah B sama dengan 1, maka B-nya adalah 1 dikurangi 3/5. 1 itu kan 5/5, jadi 5 kurangi 3/5. Berapa tuh B-nya? B-nya 2 ya. A-nya kita sudah dapat min 3/5, B-nya sudah dapat 2. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya udah kita langsung menyusun sisa ini, kan yang ditanyakan sisa. Sisa itu AX plus B. Maka sisanya nanti adalah AX min 3/5X plus B plus 2. Nah, kayak gini. Tapi lihat di opsi kan nggak ada yang seperti ini ya. Berarti kita samakan penyebut dulu. Kita samakan penyebut dulu menjadi min 3/5X ditambah, kalau dibikin penyebutnya 2, 5 kali 2 itu kan 10. Jadi nanti jadi min 3X tambah 10 bagi 5. Kenapa nggak ada ya? Sebentar. Teman-teman ada kesalahan nggak ini Kak Eka? Kenapa nggak 2/5? Yang mana ya? Ayo teman-teman bantu cek juga ya, B-nya 2/5. Lah iya, kenapa ditulisnya 2? Aduh, maaf ya. Iya, salah. Iya, Kak salah nih. Ya, ketemu ya salahnya di sini. Udah mantep banget, salah. Aduh. Jadi B-nya tadi 2/5. Iya, makasih ya Alifa ya. Sama dan udah mengingatkan Kak Eka. Nah, ini berarti salah dong. Kita ulang lagi yuk sebelah sini. Sisanya berarti AX plus B berarti berapa tuh? AX plus B min 3/5X tambah B tambah 2/5. Nah, kalau ini mah enak. Langsung per 5 semuanya, jadi min 3X tambah 2. Oh, dapat. Ya. Min 3X tambah 2. Yang mana sih? A ya? Iya, betul. Ini, min 3X tambah. AX plus B itu dari mana? Oh, ini. Jadi memang konsepnya seperti itu. Kalau kita punya suku banyak, katakanlah Fx dibagi polinomial atau bentuk kuadrat gitu aja. Sisanya pasti berbentuk linier AX plus B gitu. Iya, ketentuan dari sisa, betul. Oke, aman nggak nomor 5? Atau ada yang mau tanyakan lagi? Silakan yang mau bertanya. Sudah ketentuannya, betul. Lanjut, Pia. Baik, nomor 6 sekarang ya. Kita cari nomor 6. Nomor 6. Langsung
Kita screenshot aja deh. Nomor 6. Ini dia nomor 6, silakan dicoba. Parabola atau fungsi kuadrat. Y sama dengan px kuadrat ditambah 2px plus 1 menyinggung sumbu x pada titik berapa, koma berapa. Nah, ini kata kuncinya ada di sini ya, menyinggung sumbu x. Mana nih pulpennya? Nah, menyinggung sumbu x syaratnya apa? Yo, ada yang masih ingat ya? Menyinggung sumbu x. Kan ada yang menyinggung sumbu x, ada yang memotong sumbu x di 2 titik ya. Ada juga yang tidak menyinggung, tidak memotong. Itu syaratnya berkaitan dengan D atau diskriminan. Jadi kalau kita punya bentuk atau fungsi parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kalau D sama dengan 0, ini parabolanya menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Ini kayak sekalian ingatkan ya. Kalau D-nya lebih dari 0, maka nanti parabolanya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Sebentar. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak menyinggung juga tidak memotong, istilahnya definite. Tinggal definite ada 2 ya, ada definite positif, ada juga definite negatif. Nah, kalau menyinggung ini gambarannya seperti ini nih, menyinggung misal nih sumbu X, sumbu Y. Nah, dia ini menyinggung sumbu X itu sama aja berpotongan tapi di 1 titik. Tapi kalau memotong sumbu X di 2 titik, gambarannya seperti ini. Nah, ada 1, 2 menyinggung sumbu X di 2 titik. Kalau yang D kurang dari 0, gini ya, di atasnya sumbu X atau mungkin di bawahnya sumbu X. Ini tergantung definite apa. Kalau yang ini namanya definite positif, kalau yang ini namanya definite negatif. Gitu. Oke, berarti ini syaratnya nanti D sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita cari tahu nilai P-nya dari sini. D tadi adalah B kuadrat min 4AC. B-nya 2P ya. Jangan lupa kuadratkan, min 4 kali A-nya P, C-nya 1. Kita sama dengankan dengan 0. Di sini 4P kuadrat dikurangi 4P sama dengan 0. Keluarkan atau faktorkan 4P. Di sini P kurangi 1. Didapat nilai P-nya 0 atau 1. Nah, kalau P-nya 0 nggak mungkin dong. Kenapa? Ya nanti jadinya kalau kita masukkan ke sini 0 kali X kuadrat kan 0, nggak jadi persamaan, nggak jadi fungsi parabola lagi karena nggak punya X kuadrat gitu. Oke, jadi si P-nya haruslah bernilai 1. P-nya harus bernilai 1. Kalau sudah P-nya 1, berarti kita menentukan titik potongnya sekarang. Jadi fungsi tersebut, fungsi parabolanya terjawab sekarang 1x kuadrat ditambah 2 kali 1 kali x, 2x tambah 1. Menyinggung sumbu x-nya di titik berapa, koma berapa. Yang namanya menyinggung sumbu x, berarti kan y-nya 0 ya. Menyinggung sumbu x itu y-nya 0. Nah gini, y-nya kan 0. Ketinggiannya 0. Berarti kita masukkan y-nya 0, x kuadrat ditambah 2x plus 1, kita faktorkan x plus 1 kuadrat, ini ya, ini cuma pindah ruas kanan kiri, kiri kanan sama aja, jadi nanti didapat x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Y-nya berapa? Y-nya kan 0 tadi ya, y-nya 0. Berarti si titik singgungnya adalah pasangan X, Y min 1, 0.
Nah, gini. Jawaban yang B berarti ya. Ini lagi pula yang jawaban C, D, dan E ini jelas salah, salah besar. Jangan pernah kalian melirik opsi C, D, E. Kenapa? Ya karena menyinggung sumbu X itu syaratnya Y harus 0 gitu. Ini Y-nya 1, min 1, 1 kan salah ya. Gitu, dah lupakan opsi C, D, E, tinggal A atau B saja gitu. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Iya betul, D-nya 0 tadi ya. Ayo bantu tap-tap layar ya. Tidak. Oke, lanjut. Baik. Jangan lupa untuk follow les privat online juga, biar nanti nggak ketinggalan kalau KK lagi live. Terus kita coba yang nomor berapa nih? Apa nih teman-teman mau request nggak dari nomor-nomor ini? Apa 10, 11, 12, 13? Kalau yang turunan ini jarang sih, ini jarang keluar ya. Bilangan Euler 8. Ini untuk SMA ya Vi ya. Untuk SMA ya. Kalau nggak salah TKA SMP baru tahun depan ya. Bulan April. Kamu SMP atau SMA? Nomor 16, ada request nomor 16. Oke Alifa, siap. Kita coba nomor 16 yuk. Ini topiknya tentang apa nih? SPLTV ya, sistem persamaan linier 3 variabel. SPLTV. Topiknya tentang SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Tapi kalau soalnya semacam ini gampang banget teman-teman. Karena di opsi ini kan sudah disediakan nilai X, Y, dan Z. Jadi alangkah lebih bijak kalau kita nggak ngitung manual eliminasi substitusi biasa, itu malah lebih lama. Mending kita langsung masukkan si X, Y, dan Z ini ke persamaan. Persamaannya boleh persamaan 1, 2, atau 3 gitu. Ayo coba kerjain nomor 16 yuk. Pakai cara substitusi aja, masukkan si opsi ke dalam salah satu persamaan atau ketiga-tiganya juga boleh biar lebih yakin lagi. Gitu. Yuk, ada yang mau jawab? Sebentar ya, Kak Eka ada tamu, sebentar dulu. Sambil nunggu silakan teman-teman menjawab soal nomor 16 ini.
Oke, lanjut. Gimana? Ada yang sudah dapat jawaban? Ada yang C, ada yang E. Next, nomor 17. Oke. Nonton sambil sekolah. Oh, belum pulang ya, Taurus ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi masih istirahat kan? Kalau nggak istirahat ya jangan inilah, kasihan bu gurunya. Kasihan gurunya ya. Kita coba cek yang E ya. E itu X-nya 1. Kalau kita masukkan ke persamaan yang terakhir aja gimana nih yang. Nah, X min Y berarti min 1 min 2. Berapa ini? Min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 loh. Min 1 tambah 2 itu hasilnya 1 ya. Jadi yang opsi E ini kalau kita masukkan ke persamaan yang ketiga salah. Jadi bukan jawaban ya, sayang sekali bukan E. Apakah yang C? Coba kita cek C. Ke persamaan ketiga dulu yang lebih pendek. 1 dikurangi 2. Ini min 1 sih, oke. Sekarang masukkan ke persamaan ke 1 deh. Min 2X berarti min 2 kali 1 ditambah Y berarti tambah 2. Kurangi Z, kurangi 3. Berapa ini? Ini habis min 3. Bener tuh. Sekarang ke persamaan kedua biar lebih yakin lagi. 1 ditambah 2 kali 2 tambah Z tambah 3. 1 tambah 4 tambah 3. Betul 8 ya? Oke, jadi jawaban yang C betul. Siapa yang jawab C tadi? Yang C betul, karena kalau kita masukkan atau kita substitusi ke ketiga persamaan, jadi pernyataan yang bernilai benar gitu. Iya, Alifa benar ya tadi ya. Oke. Yang C jawabannya ya teman-teman ya. Gitu. Jadi daripada kalian berlama-lama di eliminasi substitusi, iya, daripada eliminasi substitusi mending caranya gitu aja. Nomor 17 sekarang ya. Nomor 17 soalnya tentang matriks. Oke. Tentang matriks. Nah, ada yang mau nyoba dulu nggak nomor 17? Ada matriks A, B, C, dan juga I atau matriks identitas. A kali B tambah C sama dengan identitas, maka PQ plus R. Nah, oke. Aku biasanya eliminasi substitusi lama. Iya betul, karena tadi di opsi sudah ada jawabannya. Jadi kita tinggal kembalikan aja si X, Y, Z tadi ke persamaan. Apakah jadi jawaban yang benar? Yang benar tuh maksudnya ruas kanan sama dengan ruas kiri gitu. Gitu ya. Besok lagi kalau nemu soal yang sudah ada jawabannya si X, Y, dan Z-nya mending kayak gitu aja teman-teman. Lanjut nomor 17 nih, ada satu persamaan A dikalikan B tambah C sama dengan identitas. Coba A itu berapa? Min 1, 2, 0, 3, min 1, 2. Ini matriks A dikalikan matriks B nya. Min 1, 1, 1, 0, 2, 1. Ditambahkan dengan C, PQRS. Hasilnya sama dengan identitas. Nah, perkalian matriks itu paling gampang kita bikin garis apa tuh? Jadi untuk matriks yang pertama bikin garis mendatar, yang matriks kedua bikin garis yang tegak atau vertikal. Biar apa sih kok digaris segala? Nah, biar kita tuh nanti tidak keluar jalur ya, tidak keluar jalur. Karena harusnya perkalian tuh gini, min 1 dikalikan dengan min 1 tambah lanjut sebelahnya 2 dikalikan 1 tambah lagi 0 kali 2 ya. Jadi ini kalikan ini, selanjutnya ini kalikan bawahnya
kanan kalikan bawahnya. Semuanya dijumlah. Gitu, paham? Nah, sekarang untuk yang sebelahnya, perkaliannya masih yang atas. Jadi min 1 dikalikan dengan 1. Min 1 kalikan 1 ditambah 2 dikalikan 0 tambah 0 kali 1. Sekarang pindah ke bawahnya. Pindah ke bawahnya jadi 3 kali min 1. 3 dikalikan min 1 ditambah min 1 kali 1 tambah 2 kali 2. Kalau sebelahnya 3 kali 1 tambah min 1 kali 0 tambah 2 kali 1. Gitu, paham nggak yang ini? Apa ada yang bingung perkalian matriks? Yang ini tulis lagi. Nah, sekarang kita cari tahu hasilnya ya. Min 1 kali min 1, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 0, 3. Yang bagian kanan min 1 tambah 0, min 1. Min 3, min 1, min 4. Min 4 tambah 4, 0. 3 tambah 0 tambah 2, 5. Nah, ini ditambah dengan PQRS. Hasilnya 1001. Nah, penjumlahan biasa ya, 3 ditambah P, min 1 tambah Q, 0 tambah R, 5 tambah S. Hasilnya adalah 1001. Berarti P-nya didapat dari 3 plus P sama dengan 1. P adalah 1 kurangi 3 yaitu min 2. Q-nya didapat dari min 1 tambah Q sama dengan 0, jadi Q-nya adalah 1, R-nya 0 berarti ya. 5 ditambah S sama dengan 1, maka S-nya 1 kurangi 5, min 4. Nah, jadi udah dapat si P, Q, dan RS-nya. Sekarang yang diminta soal adalah jumlah P, Q, RS. Kita jumlahkan saja, berapa? P tambah Q tambah R tambah S. Min 2 tambah 1 tambah 0 tambah min 4. Min 5 ya. Oke, min 5. Sehingga jawaban yang tepat ini yang A, min 5. Gimana, mudah kan ya ini ya? Mudah dong. Penjumlahan matriks. Penjumlahan dan perkalian matriks. Baris selalu baris kali kolom. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi nggak? Ayo bantu kakak untuk tab-tab sampai 2000 teman-teman, boleh? Sampai 2000. TKA atau SNBT? TKA bisa, buat latihan SNBT juga bisa ini. Ayo bantu tab-tab sampai 3000, baru kita lanjut. Sambil dilihat-lihat lagi nih, adakah soal-soal yang ingin kalian lihat pembahasannya? Yang nomor 8 tadi belum. 8, 9, 10 limit, 11 tentang statistik, 12 tentang persamaan garis singgung lingkaran, terus 13 tentang pertidaksamaan rasional lagi, 14 tentang matrik, 15 tentang sistem pertidaksamaan linier. Oke. Nomor 4. Nomor 4 tadi sudah ya, nomor 4 sudah nih. Tadi mana nih ya nomor 4? Ini dia nih, ini nomor 4 nih. Nomor 4 sudah ya. Nomor 4 sudah dibahas pakai sifat-sifat logaritma. Nomor 12 Sevi. Oke, coba lihat nomor 12. Oke, nomor 12 ya. Ada nomor 10 juga.
10 dan 12. Boleh 12 dulu ya. 12 dulu nih. (12) tentang apa nih? Persamaan garis singgung lingkaran. Nah, kalau ini kayaknya matematika lanjut ya. Persamaan garis singgung lingkaran bla 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 pada titik min 1,2 adalah titik-titik. Nah, ini juga ada cara cepetnya. Jadi jangan di skip pokoknya ini. Ini kayaknya yang pakai perhitungan dulu ya, pakai perhitungan dulu baru yang nanti cara cepet. Atau mau yang cara cepet aja? Karena yang perhitungan memang ya lumayan panjang, sepanjang itu. Cara cepat aja lah ya. Sepakat nggak teman-teman? Apa mau pembahasan yang cara cepat atau yang cara biasa manual? Kalau cara manual nih pakai rumus. Nah, masalahnya kalian hafal rumusnya apa enggak? Ingat rumusnya atau enggak? Kalau enggak ya mending pakai cara cepat aja. Dua-duanya baik. Cara yang mana dulu ya? Aduh, yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Yang pakai cara cepet dulu deh, biar dor. Nah, nih kuncinya ada di kata-kata ini. Persamaan garis singgung lingkaran bla 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 pada titik. Coba kalian bayangkan, ada suatu lingkaran. Terus yang ditanyakan itu, misalkan ini titik min 1,2 tuh di sini ya. Nah, kita disuruh nyari ini nih. Persamaan garis ini tuh apa? Nah, titik ini tadi adalah min 1,2. Artinya apa sih teman-teman? Berarti garis yang kita cari nanti itu melalui titik min 1,2. Betul apa betul? Garis yang kita cari nanti atau garis singgung lingkaran nanti pasti melalui titik min 1,2. Teman-teman tahu nggak arti kata melalui titik sekian, koma sekian? Artinya pada jawaban A, B, C, D, E ini kalau kita masukkan titik min 1,2 haruslah tepat, haruslah sesuai ruas kanan sama ruas kiri. Kalau enggak ya dia bukan jawaban kayak gitu. Paham? Sekarang kita coba cek ya. Sekarang kita coba cek. Untuk opsi A dulu, masukkan si min 1,2. Min 1,2. Kita cek opsi A dulu. Bener nggak ya? 5Y. Min 1,2. Opsi A. 5Y. 5 kali 2. Apakah benar sama dengan 6X? 6 kali min 1 kurangi 16. 10 sama dengan min 6 min 16. Ini pernyataan salah atau benar teman-teman? Salah atau benar? Kayak katanya dulu nih, salah apa benar? 10 sama dengan min 22. Salah ya. Salah. Ini pernyataan yang salah. Harusnya tuh ruas kanan sama kiri angkanya sama, baru dikatakan titik itu melalui garis tersebut, garis ini gitu. Oke, berarti A jelas bukan jawaban, bukan jawaban. Ya. Sekarang kita cek ke opsi yang B. Masukkan titik berapa? Masih sama, min 1,2, 5Y. 5 dikalikan 2, apakah sama dengan 6 kali min 1 ditambah 61. Wah, ini kok jauh banget ya. Ini mah jauh banget teman-teman. Udah nggak usah dipikirin. Yang opsi B juga salah. Paham? Sekarang yang opsi C, 6X berarti 6 kali min 1 ditambah 5Y, 5 kali 2. Apa benar sama dengan 61? 6 kali min 1 min 6 tambah 10, apa iya sama dengan 61? Bukan ya, karena ini kan ruas kirinya 4. 4 itu tidak sama dengan 61. Berarti opsi C juga bukan. Lanjut, cek yang opsi D. Ayo, bener nggak nih yang opsi D? Tersisa 2 jawaban. Coba, kakak mau tahu jawaban kalian yang D apa yang E? Yang D apa yang E? Hanya dari
memasukkan atau mensubstitusi titik tadi ke opsi. Karena katanya si titik ini melalui garis singgung. Jadi otomatis harusnya kalau dimasukkan titiknya ke opsi atau jawaban harusnya bener dong. Ya. D. Oke. Oh, ada yang E. Wah, Alifa. Nggak apa-apa, perbedaan itu indah ya. Kita coba yang D. Min 6X min 6 kali min 1 min 5. Y-nya berapa tadi? Y-nya 2 ya. Berarti ini apakah benar nanti sama dengan 16? Min 6 dikalikan min 1 itu positif 6. Positif 6. Jadi 6 kurangi 10. Ini min 4 ya. Berarti yang D. Gimana nih? Kayaknya jadi ragu. Kalian sepakat banget jawab D. Yang benar. Yang benar nih. Kayaknya tanya lagi yang benar. Yang D. Lah, Alifa, kamu kenapa ganti yang D? Teguh pendiriannya dong. Tuh kan, sekarang pada pindah E nih. Nah, apa ya? Kita cek di sini deh yang E. Min 6 kalikan min 1 ditambah 5 kali 2. 6 tambah 10. 16. Ya betul ya. Ruas kanannya 16 gitu. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Kegocek ini teman-teman. Jadi jawaban yang E ya. Nah gitu aja cara cepetnya. Jadi kita nggak usah tuh mikirin rumus. Apa itu rumus? Lupakan. Di soal ini gitu. Kalau soalnya kayak gini lagi, begitu ya caranya teman-teman ya. Nggak usah kalian panjang-panjang pakai rumus. Kalau pakai rumus apa? Ada yang inget ya? Persamaan garis singgung, lingkaran. Ini tadi katanya mau bahas yang pakai cara biasa. Alah Siva, iya, nomor 12 pakai cara biasa. Jawab pakai cara biasa. Mau dibahas nggak pakai cara biasa? Jangan-jangan udah ini. Udah paham yang pakai cara beginian, langsung dilupakan rumusnya. Yo, pakai cara biasa deh, biar lebih seru aja. Oke, pakai cara biasa tuh di sini ya. Persamaan garis singgung, PGS, persamaan garis singgung lingkaran yang bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah semuanya aja, ditambah AX ditambah BY, ini ngalangin ini, ditambah BY ditambah C sama dengan 0 melalui titiknya misal namanya apa ya, X1, Y1 deh. Nah gini, misalkan melalui X1, Y1. Nanti persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A dikalikan dengan X kurangi X1 ditambah setengah B panjangnya X kurang X kan Y ini ya. Kalau yang belakang itu sama Y. Y kurangi Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah, sepanjang ini ya. Alifa. Nah, itu memang ada rumus persamaan garis singgung yang seperti itu. Y min B sama dengan MX kali bukan MX. Harusnya M dalam kurung X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ya, itu tapi kalau diketahui R jari-jari sama M gradien. Yang pakai gradien pakai itu. Tapi kalau melalui satu titik rumusnya pakai ini ya. Boleh juga melengkapkan kuadrat sempurna dulu. Jadi persamaannya dicari tahu jari-jari dan pusatnya baru pakai rumus. Ada 3 rumus kalau nggak salah untuk yang persamaan garis singgung lingkaran ini. Kita coba pakai yang rumus ini ya. Di soal kita tadi titiknya berapa? Min 1,2. Jadi ini min 1,2. Si lingkarannya itu tadi ya X kuadrat. Oke, berarti X1X adalah min 1 dikalikan X
ditambah Y1, berarti 2 kalikan Y tambah setengah A. A-nya berapa tadi teman-teman? Setengah A setengah kali min 10. Dikalikan lagi X kurangi X1, jadi X plus 1, ditambah setengah B setengah kali 6, Y kurangi Y1, Y min 2, berarti ditambah C kurangi 27 sama dengan 0. Nah gini, sederhanakan aja, nanti ketemunya pasti sama. Min X ditambah 2Y, ini min 5 kan, jadi min 5X min 5, ini tadi min 5, ini sama ini tuh 3, jadi kalau dikalikan 3Y kurangi 6 kurangi 27 sama dengan 0. Nah, min X min 5X itu min 6X. 2Y ditambah 3Y itu 5Y. Konstantanya mana? Min 5, min 6, min... sebentar. Berapa ini? Min 5, min 6, min 11. Ada yang aneh sepertinya. Ada yang aneh. Salah nggak ya kakak ya? Salah lagi nih kayaknya nih. Coba bantu cek-cek nih, mana ini yang salah. Oi. Mana nih? Yang salah mana sih? Plus C. C-nya kan min 27 ya, betul ya? Apa tuh? Harusnya kan 16 ini tadi. Ruas kanannya 16 harusnya kan? Ini tuh min X plus 1, Y min 2, betul. Min 3. Hah? Oh iya ini. Ini berapa sih? 5. 5 kali 1 min 5, betul. Yang ini 3Y min 6 sudah betul. Min 10 kenapa jadi min 3? Mana ya? Min 10 kenapa jadi 5? Itu tadi 5. Itu tadi 5, teman-teman. Ini 5 ya, dicoret sama setengah. Tadi kan min 5 ya. Jadi min 5-nya kali X jadi min 5X. Min 5 kali 1 min 5 ya kan? Terus ini dicoret sama ini kan 3. 3Y min 6 min 27. Nah gitu, dapatlah min 6X, 2 tambah 3, 5. Kemudian angkanya min 11, min 27. Min 11, min 27. Loh, kok lucu ya? Ini kakak pasti salah, tapi yang sebelah mana? Jadi buyang sendiri kan, pakai cara panjang. Nah loh. Kakak juga belum nemu ini. Mana salahnya tuh di mana gitu. Ini kan harusnya min 11 min 27. Nah gini. Ada yang mau koreksi nggak? Kakak pusing deh. Bagian mananya ini yang salah? Harusnya ini plus 11. Plus 11 jadilah nanti sini min 16, kalau pindah ke kanan jadinya itu. Nah ini berarti kan salahnya di sini kakak. Oh sebentar, rumusnya itu setengah apa min setengah A? Coba, jadi ragu. Kayaknya plus, bener plus deh. Oh iya, ini kakak bilangnya plus tapi nulisnya minus gini. Nah ini plus harusnya ya. Pantesan ya, ini jadinya. Ya Allah, buyang nggak kalian? Sama. Bentar. Kita ulang deh bagian ini, kita ulang ya. Kita ulang. Ada kesalahan teknis. Pantesan ya, pantesan kita kok. X1X berarti min 1 kali X ditambah Y1Y, 2Y ditambah setengah kali. Berapa tadi A nya? Min 10 ya. Kali X
dikurangi 1. Nah, itu tadi salahnya salah tanda ya. B-nya itu 6, Y plus 2 kurangi 27. Nah, gini kan tadi. Terus jadinya tuh ini kepotong lagi ya. Aduh. Udah nggak apa-apa lah. Berarti ini min X tambah 2Y kurangi 5 ya. Ini kan min 5 tuh. Kalau ini 3. Berarti min 5X plus 5 plus 3Y tambah 6 kurangi 27 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi min X min 5 min 6X 2 tambah 3 5Y 5 tambah 6 11 ya. Ini min 16. Kalau pindah ruas ke kanan dapatlah ini juga tadi jawaban yang E juga gitu. Paham ya? Fuy. Panjang juga ini. Gimana teman-teman, pusing nggak? Lanjut deh, tadi ada yang request nomor berapa tadi? Ada yang request nomor berapa tadi ya? Lupa. 10. Alifa request nomor 10 ya. Nomor 10 itu apa topiknya? Nomor 10. Oh, limit. Oke, satu soal lagi ya, nomor 10 ya. Kalian biar nggak ketinggalan live, gabung juga dong di grup telenya Kak Eka. Linknya ada di bio. Silakan bergabung. Nanti kapan Kak Eka live, Kak Eka umumkan di situ. Nah, nih nomor 10. Yuk. Limit trigonometri. Limit trigonometri. Jelas ini kalau dimasukkan saja ketemunya pasti 0 per 0 ya, atau bentuk tak tentu. Berarti harus kita ubah dulu. Iya, sama-sama Sevi. Kita ubah dulu. Atau ada beberapa cara. Yang pertama bisa ngubah rumus cos dulu. Nanti selanjutnya bisa pakai pemfaktoran. Itu cara yang pertama. Yang kedua bisa dengan cara turunan. Turunan atau pakai dalil Hospital namanya ya. Gitu. Kalian mau pakai cara yang mana? Salah satu aja ya, jangan dua-duanya. Kayak kepuyeng ini. Salah satu saja. Mau yang pemfaktoran atau yang pakai turunan? Lebih mudah mana? Ya sama aja sih. Kalau pakai pemfaktoran artinya teman-teman harus ngubah yang cos dulu, pakai rumus sudut rangkap mungkin atau yang lainnya. Kalau turunan ya inget konsep turunan. Pakai turunan, oke. Memang sih yang pakai turunan itu lebih cepat ya. Tapi kadang tidak semua limit bisa diselesaikan dengan turunan. Kadang ada yang nemu turunannya itu malah rumit banget. Jadi itu mending pakai cara biasa. Pakai cara turunan, ayo gas. Nggak ada yang mau coba jawab dulu ini pakai turunan apa? A, B, C, D, E? Turunan, oke. Kalau pakai cara turunan atau namanya L'Hopital, yang pembilang kita turunkan, penyebut juga kita turunkan gitu. Langsung aja ya turunannya di sini. Turunan 1 itu 0, yaudah nggak usah kita tulis. Turunan cos px. Apa ya turunan cos px? Min sin ya, min sin. Tapi karena di sini koefisien x-nya itu pi, berarti min pi dikalikan sin px. Dibagi, yang penyebut juga kita turunkan. X kuadrat turunannya adalah 2x. Min 2x turunannya min 2. Sedangkan turunan dari 1 atau konstanta adalah 0. Nah, kalau sudah diturunkan, kita masukkan ya. Kita masukkan x-nya berapa? 1. Kita masukkan x-nya 1. Kalau dimasukkan 1 ini penyebutnya masih 0 deh. Ya kan? Penyebutnya masih 0. Berarti kita
turunkan sekali lagi. Caranya seperti itu ya. Kalau kita masukkan ke sini, X-nya 1 kan 2 kurangi 2 kan 0. Nah ini, penyebut 0 itu kan nggak boleh. Pada limit penyebut 0 nggak boleh. Berarti kita harus pakai turunan lagi. Turunan dari min pi. Pi di sini dia adalah koefisiennya sin ya. Jadi kalau kita turunkan dia masih ada pi-nya, min pi-nya masih ada. Sedangkan turunan dari sin pi x adalah pi dikalikan cos pi x. Kalian hafal nggak turunan trigonometri? Kalau yang penyebut 2x min 2 turunannya adalah 2. Nah ini ada limitnya ya. Limit X mendekati 1. Nah kalau sudah, langsung kita masukkan X-nya ganti 1. Jadi min pi kali pi itu min pi kuadrat dikali cos pi kali 1 atau cos pi dibagi 2. Cos pi itu sama aja cos 180. Cos 180 nilainya berapa? 1, tapi negatif. Ya enggak? Semua sindikat tangannya kosong ya. Min 1 per 2, berarti hasilnya ini pi kuadrat per 2. Nah terjawab ya, jawabannya yang E. Jawabannya yang E gitu. Bisa dipahami nggak nomor 10 pakai cara turunan barusan? Bang, integral semaco itukah Kak Eka sampai dipanggil Bang? Panggil Kak aja ya please ya. Iya, sama-sama. Susah ya Kak. Ya, kalau kita mengusahakan, kalau kita sering latihan pasti nggak terasa susah kok, J. Pusing Kak, sama. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Mending pusing sekarang ya daripada pusing pas besok ujian TKA, ya nggak? Teman-teman mau request apa lagi untuk yang soal berikutnya? Maksudnya live berikutnya? Asik nih, asik dong. Kan matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Betul begitu? Betul. Matematika itu adalah ilmu yang mengasyikkan. Oke. Yang mau request apa nih? Materi apa ya besok ya? Untuk teman-teman yang mau join kelas TKA intensif 2 minggu ini boleh ya teman-teman ya. Silakan DM KK di nomor yang tertera di bio. Ini campur ya tadi ya, Nafisa ya, campur ada matematika wajib atau umum, juga matematika lanjut tadi, ada semuanya. Oke, 2 menit lagi KK akan segera akhiri live ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Semoga penjelasan KK ini bermanfaat buat kalian TKA-nya, persiapan TKA-nya lebih mantap lagi. Jangan lupa untuk follow-follow yang belum follow. Mau request juga boleh, mau request materi apa yang nanti harus kita bahas di live berikutnya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Semoga kalian nanti dimudahkan di ujian TKA-nya, diberi kemudahan, diberikan kesehatan, pokoknya kalian yang penting berusaha dulu ya. Ya. Baik, sudah 2:30. Kayaknya beneran nih bakal end live ya. Matematika lanjut sama wajib tadi dua-duanya ada ya. Kita sudah dapat
Coba kita review sebentar. Ada limit, kemudian ada persamaan garis singgung lingkaran, tadi nomor 12. Kemudian ada matriks. Ini by the way spidolnya kurang tebal atau gimana teman-teman? Kalian kelihatan nggak sih? Kalau kurang tebal, next time kayak tebelin lagi nih. Terus nomor 6 tadi tentang fungsi kuadrat atau parabola ya. Kemudian nomor 5 tentang suku banyak atau polinomial yang pakai teorema sisa. Dan juga nomor 4 ada soal logaritma. Nomor 3 tadi tentang persamaan eksponen. Nomor 2 tentang komposisi fungsi. Dan nomor 1 tadi gampang banget tentang pertidaksamaan rasional gitu. Masih banyak topik lainnya yang belum kita bahas, jadi jangan lupa untuk follow les privat online biar nanti kalian nggak ketinggalan untuk live berikutnya. Gabung juga di grup telenya Kak Eka ya. Cek aja pokoknya di bio, semuanya ada di situ. Atau yang mau konsultasi soal matematika silakan DM aja ke WA boleh, ke DM TikTok boleh, mau ke tele juga bisa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kak Eka segera akhiri. Kurang lebihnya Kak Eka mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu ya kalian ya. Kak Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.